Halo Jombora sejati, apa kabarnya? Sekarang kalian lagi ditemani dengan Asep dan Uis di channel Jam Istirahat. Kali ini kita akan membahas sebuah film seru dari Thailand yang berjudul The Gifted. Film ini memiliki 13 episode pada season pertama, yang mengisahkan sekelompok anak SMA yang memiliki kekuatan di luar siswa normal pada umumnya. Ya, mungkin sama seperti film Harry Potter. Dan kali ini kita akan merekap episode pertama The Gifted. Bagi kalian yang belum nonton film ini, Uis ingatkan bahwa video ini full spoiler. Makanya yuk, pasang headsetnya, tutup pintu, matikan lampu, dan sediakan tisu. Film ini diawali dengan tokoh utama kita yaitu Pawaret atau biasa dipanggil dengan Peng. Ia sedang menceritakan tentang sekolahnya yaitu SMA Rita. Sekolah ini merupakan sekolah nomor 1 di Thailand dan sekolah ini merupakan sekolah asrama. Sin berpindah ke Peng yang sedang dikejar oleh guru karena mencuri HP yang sedang disita. Ia menggunakan teknik parsu telur untuk melabuhi dua guru yang memergokinya. Peng merupakan murid kelas 8, yaitu kelas paling rendah di sekolah tersebut. Jadi, di sekolah tersebut, murid-murid digolongkan berdasarkan kecerdasan, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 8. Artinya, kelas 1 adalah kelas unggulan yang berisi murid-murid pintar, sedangkan kelas 8 sebaliknya. Dan murid yang pintar dari kelas atas itu diberi fasilitas yang lebih, seperti asrama, internet, bahkan perlakuan yang istimewa. Sedangkan kelas bawah sebaliknya. Parahnya, siswa kelas bawah hanya diberi makan sisa. Sin berpindah ke sebuah kamar. Di sana, Peng tinggal bersama teman baiknya yaitu Nek. Ia adalah murid kelas 1 yang diberi fasilitas lebih oleh sekolahnya, seperti asrama ini. Meski Nek berasal dari kelas 1, ia tak sungkan berteman dengan Peng. Peng merasa sistem pembagian kelas tersebut tidak adil, karena sistem tersebut membuat siswa yang bodoh semakin merasa buruk. Tapi Nek berpikiran sebaliknya. Menurut dia, sistem tersebut dapat membuat siswa makin rajin, karena mereka akan berusaha naik tingkat atau mempertahankan kelas mereka dengan belajar yang serius. Esok harinya, Peng bolos dari jam pertama, karena ia berusaha untuk mendapatkan makanan lebih dan enak. Dalam aksinya, ia tidak menggunakan pin, yakni sebagai tanda murid kelas 8 agar tidak ketahuan oleh guru killer. Sesampainya di kantin, ia tidak sengaja bertemu dengan Wave. Wave adalah murid kelas 1 yang cerdas. Namun wataknya yang sangat dingin ini, ia tidak memiliki teman, bahkan tidak mengingat nama teman sekelasnya. Peng tidak sengaja menabraknya dan menumpahkan makanannya ke kaki Wave. Wave pun menyuruh Peng untuk membersihkannya, tetapi Peng menolak. Dan terjadilah sebuah pertikaian kecil yang mengundang seorang guru datang. Nah, ini adalah Ibu Ladda. Ia adalah guru TU sekaligus guru killer yang menangani siswa-siswa nakal. Ya, kalau di sekolah kalian sih, ini guru yang kemana-mana bawa gunting untuk razia rambut. Siapa yang sering kena, woi? Namun, masalah tersebut berhasil selesai karena bantuan Nek. Ia menghampiri Peng dan memberinya pelindungan dengan berpura-pura bahwa Peng adalah murid kelas 1 di sekolah tersebut. Sin kembali berpindah ke kamar asrama. Peng dan Nek sedang membicarakan hal tadi. Nek sangat membenci Wave. Ia ingin mengalahkan Wave dengan cara masuk kelas berbakat. Kelas berbakat adalah kelas di mana kedudukannya itu paling tinggi, lebih tinggi dari kelas 1 di sekolah tersebut. Fasilitasnya pun paling istimewa. Sayangnya, untuk masuk kelas tersebut hanya siswa terpilih dan berbakat. Di sini, Nek dan Peng berusaha mengalahkan Wave dengan cara belajar. Namun, karena Peng adalah murid bodoh, ia tetap saja tidak mengerti apa yang Nek ajarkan. Nek pun frustasi dan memikirkan sebuah cara agar Peng dan ia tetap bisa masuk kelas berbakat. Ia mempunyai rencana untuk mencuri soal ujian penempatan tersebut. Nah, dalam aksinya, Peng tidak sengaja menyalakan sebuah radio. Namun mereka berdua berhasil menemukan soal yang dicari. Namun terjadi kendala. Datang dua orang guru yaitu sang direktur sekolah tersebut dan seorang guru muda. Mereka hampir saja dipergoki oleh guru tersebut. Namun, Peng ternyata mempunyai akal. Radio yang tak sengaja ia nyalakan tadi, ia sambungkan ke Bluetooth HP-nya. Kemudian lagu pun berputar dan membuat perhatian kedua guru tersebut berpaling. Mereka pun melihat soal tersebut dan membuat sebuah contekan agar Peng bisa menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan masuk kelas berbakat.
Ketika ujian tiba, Peng merasa ragu dengan menggunakan contekan tersebut. Ia malah membuang kertas contekannya dan menjawab dengan ngasal. Ayo, siapa yang sering begini? Tanpa sengaja, ia mendengar sebuah pesan di pengeras suara untuk menjawab pertanyaan subjektif tentang teori Darwin, dan harus menulis jawabannya di belakang kertas ujian. Faktanya, pesan tersebut bukan pesan biasa, karena hanya orang tertentu yang bisa mendengar pesan tersebut, dan Peng adalah salah satu orangnya. Scene berpindah ke sebuah kerumunan siswa yang sedang melihat hasil tes yang kemarin mereka kerjakan. Terlihat Peng juga ada di sana untuk melihat hasilnya. Awalnya, ia ragu dengan hasilnya karena ia merasa bodoh. Namun, di ujung kerumunan ada Namtan. Ia memberitahu bahwa mereka akan bertemu di kelas berbakat nantinya. Namtan ini nantinya akan menjadi teman dekat Peng di kelas berbakat. Dan faktanya, di dalam list tersebut, kita hanya melihat 10 orang siswa saja yang masuk dalam kelas berbakat. Di sisi lain, Nek ternyata tidak masuk kelas berbakat. Ia tetap berada di kelas 1 di sekolah tersebut. Kalau kalian jadi Nek, kalian kesel gak sih? Udah dikasih contekan, tapi malah teman kalian yang dapat nilai bagus. Scene berpindah di kamar asrama. Peng sedang memberitahukan ibunya bahwa ia masuk ke kelas berbakat. Setelah itu, Peng merasa tidak enak kepada Nek. Padahal, ia tidak menggunakan contekan yang ia kasih. Kalau kalian, ya pasti marah juga kan? Bukannya marah, Nek malah senang karena temannya bisa masuk ke kelas berbakat. Ia sudah ikhlas dengan hal tersebut. Kemudian, Nek meminta Peng untuk memberitahukan tentang apa yang ia pelajari di kelas berbakat agar ia bisa masuk ke kelas berbakat di semester depan. Scene berpindah di mana Peng sedang memasuki ruangan kelas berbakat. Ketika ia pertama kali masuk kelas tersebut, semua teman barunya melirik ke arahnya. Kalian tahu kenapa? Ya, karena dalam sejarah tidak pernah ada murid kelas bawah yang bisa masuk ke kelas berbakat. Dan Peng berkenalan dengan salah satu teman barunya, yaitu Om. Nah, Om adalah murid kelas 2 yang ceria. Ia memiliki imajinasi tinggi, suka ngelawak, namun terkesan garing. Om merasa sangat senang karena ia masuk kelas berbakat tidak hanya dari siswa-siswa kelas atas yang terkesan pintar. Di sela-sela percakapan dengan Om, datanglah guru yang masuk kelas tersebut. Guru tersebut bernama Pak Pom. Kalian yang jadi muridnya pasti betah kan? Ia akan menjadi wali kelas siswa berbakat. Dan di sini Pak Pom menjelaskan tentang kelas berbakat. Kelas berbakat adalah kelas yang berisi siswa dengan penuh potensi. Kelas tersebut merupakan kelas tambahan. Jadi setelah mereka belajar di kelas asli mereka akan belajar di kelas berbakat. Mereka yang masuk ke kelas berbakat diberikan sebuah lencana khusus berlambang huruf G, alias gifted. Peraturan di kelas tersebut cukup detail, tapi peraturan yang terpenting adalah jangan beritahu orang luar tentang apapun soal kelas berbakat ini dengan cara apapun, karena konsekuensinya adalah diberhentikan dari kelas tersebut. Di sisi lain, Peng merasakan hal-hal aneh. Ia seakan-akan melihat angka dalam PowerPoint guru tersebut. Ternyata angka tersebut adalah sebuah soal yang diberitahukan di slide terakhir PowerPoint tersebut. Tetapi Peng bisa melihat angka-angka itu terlebih dahulu. Setelah itu, seluruh siswa berbakat diberikan tugas untuk menemukan jawaban mengapa mereka bisa masuk ke kelas berbakat tersebut. Siswa yang masuk ke kelas berbakat bisa mendapat fasilitas lebih seperti makan yang dipisah, kebebasan berbusana, mendapatkan kamar yang keren, bahkan mendapatkan fasilitas medis secara teratur. Semua itu mereka dapatkan agar bisa mengembangkan potensi mereka. Scene berpindah di mana Peng dan Nek sedang mencari buku di perpustakaan. Di sini, Nek merasa kecewa karena Peng tidak memberitahu apa yang ia pelajari di kelas berbakat. Tetapi Peng tidak dapat memberitahukannya secara detail karena peraturan kelas berbakat. Nek pun merasa kesal dan menganggap bahwa Peng tidak layak masuk kelas berbakat. Nah, akhirnya kesal juga kan? Peng membalasnya dengan berkata, "Kau bukan anak kelas berbakat. Kau mana tahu apa itu kelas berbakat?" Saat mereka sedang beradu argumen, tiba-tiba muncul suara Wave yang merendahkan Nek. Nek pun terpancing emosi dan menyerang Wave. Wave pun jatuh tersungkur tak berdaya. Tiba-tiba Bulata datang dan memisahkan kedua anak tersebut. Scene berpindah di mana Ibu Lada membawa mereka ke ruang BK. Ibu Lada memberikan hukuman untuk Peng dan Nek, yaitu diskors selama sebulan. Tapi Pak Po menentangnya. Ia meminta Ibu Lada untuk memaafkan hukuman Peng, karena Peng adalah tanggung jawabnya. Inilah salah satu keistimewaan anak kelas berbakat yang anti kena hukuman. Ibu Lada pun terdiam, dan akhirnya mengiyakan perkataan Pak Pom tersebut. Namun, hukuman yang seharusnya diberikan untuk Peng malah dialihkan kepada Nek. Akhirnya Nek mendapatkan hukuman 2 kali lipat, yakni skor selama 2 bulan.
Ya ampun, jahat banget sih Bulada. Pang pun menentangnya karena ia merasa tidak adil. Ia mau Nek juga tidak dihukum atau mereka berdua tetap diskors. Nek yang sudah kebawa emosi ternyata salah mengartikan hal tersebut. Nek mengira bahwa Peng berlagak sok baik terhadap dirinya. Peng yang tidak terima omongan sahabatnya itu langsung memukul Nek dan mereka pun berkelahi di ruangan tersebut. Ya ampun, mereka kan sahabat, tapi kenapa jadi gini? Pertengkaran mereka pun dipisahkan oleh Pak Pom dan Ibu Lada dengan menarik Nek keluar dari ruangan tersebut. Peng pun merasa bersalah akibat kejadian tersebut. Ia terus-terusan menyalahkan peraturan sekolah yang tidak adil dan menjadi masalah utama pertemanan mereka hancur. Akhirnya, Peng berpamitan kepada Nek, tapi Nek menghiraukannya. 臭你呢喂！ Sim berpindah di ruang kelas berbakat. Pak Pom menanyakan apakah pertanyaan yang ia beri sudah ada yang menemukannya. Peng mengangkat tangannya, tetapi bukan menjawab. Peng malah mengutarakan isi hatinya tentang ia yang kehilangan teman baiknya akibat masuk ke kelas berbakat. Ia juga berniat untuk keluar dari kelas tersebut. Seketika Pak Pom pun membantah perkataannya. Ia menjawab, "Kau akan mengerti mengapa kau masuk ke kelas berbakat setelah kau tahu jawabannya." Tiba-tiba Wave menyela pembicaraan. Katanya, kita masuk ke kelas berbakat sebab kita akan berubah menjadi manusia yang luar biasa atau menjadi manusia yang memiliki kemampuan khusus. Tiba-tiba Wave pun menyentuh laptop milik Pak Pom. Seketika keluar gambar dari laptop Pak Pom dan disusul oleh kedap-kedipnya lampu serta proyektor. Kejadian tersebut terasa mencekam. Faktanya, ini adalah kekuatan khusus Wave yang tidak dimiliki manusia normal. Terlihat ia bisa mengakses barang elektronik dengan hanya sentuhan tangannya saja. Setelah Wave mengeluarkan kekuatannya, ia pun bertanya kepada Pak Pom, "Apa yang kau lakukan terhadap kami?" ทำอะไรพวกผม Pak Pom pun terdiam, dan tiba-tiba ia malah tersenyum kagum karena hal yang dilakukan Wave. Film pun ditutup dengan akhir yang seru dan menegangkan. Adegan akhir tersebut membuat saya semakin penasaran dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Kalian juga pasti penasaran kan? Kekuatan seperti apa yang dimiliki semua anak kelas berbakat dan apa asal-usulnya? Siapa Pak Pom? Dan sebenarnya makna dari kelas berbakat itu apa? Kami undur diri dan mohon maaf jika ada salah dalam merekam film ini. Jika kalian suka dan ingin tahu episode berikutnya, jangan lupa untuk selalu pantau channel Jam Istirahat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you, Job Learners!